Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Pada suatu hari terdapat seorang ayah yang ditelepon oleh seekor anaknya. Mbak Nana, mana salamnya? Enggak, buang-buang waktu tau nggak? Pokoknya besok modalnya udah harus ada ya. Nah, tahu kan kenapa gue bilang seekor? Di sana anaknya bernama Nana ngotot ingin ditransferin uang padahal bapaknya lagi nyetir mobil setelah mencet segitiga di lampu merah. Lu kira GTA anjing? Hasil dari itu juga bapak Nana langsung pindah alam karena menabrak Jarjit yang lagi cosplay jadi pohon. Robana atina fid dunya hasanahnya ya. Beginilah guys, bahayanya berkendara sambil teleponan. Hari itu juga si Nana harus mengyatim tanpa piatukan bersama mak dan adiknya bernama Rama. Namun status yatim ini tak membuat Nana gentar melainkan langsung mengerosting bapaknya secara live streaming di depan makamnya. Ayah nggak bertanggung jawab. Harusnya ayah nggak boleh mati dong. Hanya karena bapaknya gagal mentransferkan uang untuk buka usaha. Ya elah cing, kuburan orang lu kencingin sembarangan. Setelah wastetnya sang ayah, tentunya Nana yang merupakan seorang begundal langsung meminta harta warisannya dibagi secara merata. Meskipun hal itu jelas ditolak oleh emak dan adiknya akibat masih dalam kondisi berduka, yang padahal Nana hanya ingin membuka sebuah klub malam karena mengikuti tren sosial media yang lagi zamannya orang-orang pada clubbing dan spill pengeluaran bulanannya. Malah bagus kalau hartanya itu kita manfaatin buat melanjutin hidup. Sebenarnya sih Nana bener, cuman waktunya aja yang gak tepat. Karena anaknya kebanyakan bacot tentang warisan, besoknya pembagian pun dilakukan, tapi untuk Nana warisannya cuma seupil, sedangkan adiknya begitu big boss mengalahkan efisiensi anggaran tapi malah rapat di hotel bintang 5 padahal ada gedung segede tititan di sana. Alhasil merasa tak adil, Nana langsung mengatakan hal yang memBGGST-kan. Nih ibu nih pernah punya utang sama saya. Karena dengan utang emaknya, Nana akan mendapatkan warisan yang lebih besar akibat jatah warisan emaknya dialihkan ke tabungan Nana. Anak-anak macam gini nih paling cocok dikirim ke Kamboja. Ya jadi kira-kira totalnya 250 juta lah ya. Karena kata-kata ini, saat keluar dari rumah, Nana pun didatangi oleh malaikat bersepatu sneakers. Karena konsep film di Jeruk Peras selalu mendatangkan malaikat tak bersayap untuk menuntun ke jalan kebenaran. Beda banget sama film azab, ya pemainnya disarankan untuk meninggal. Dalam Islam, Apa yang kamu dapatkan ini sudah sangat adil. Tapi meskipun udah diceramahkan oleh Papa Dedeh berskin by clean, tentunya kata-kata itu masuk kanan keluar menjadi kentut. Cuman di Jeruk Peras kita bisa melihat bentukan jurik kebenaran. Keesokan harinya Nana pun menarik saldo di rekeningnya setelah ditransferkan uang warisan, yang dimana uang itu langsung diolah dibukakan sebuah kafe oleh Nana. Bagus juga sebenarnya cuy. Ini begundal versi otak pengusaha anjing, kalau yang lain udah dipakai main slot. Nah, sehari membuka kafe, Nana pun udah mengamuk melihat dua buildernya malah rebahan santuy sampai ia teringat kata-kata Timothy. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu kan? Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Bahkan kini congornya lebih mirip suhu Timothy dalam memberikan tsunami fakta tutorial menjadi miskin, yaitu dengan bermalas-malasan. Pantes aja kalian tuh miskin. Males sih. Orang yang ngomong gini sebenarnya sama aja ngasih motivasi cuy. Kalau motivasi secara ngomong baik-baik nggak bakal bisa berubah mindset lu, serius dah. Malam harinya Nana seketika bangga melihat omset jualannya yang udah gacor. Padahal baru sehari buka yang katanya siap menjadi motivator dengan iming-iming saya bangun bisnis ini dari nol. Bapaknya lah. Lihat laptopnya guys, MacBook. Dari sini kita bisa tahu kan resep sukses ya warisan keluarga atau punya keluarga yang emang setelan pabriknya udah kaya cuy. Namun baru aja bangga tiba-tiba sebuah tragedi mematikan pun terjadi, yaitu kebakaran. Suara apaan tuh? Tapi sayangnya Nana mengira ini hanya prank dari The Heslinging Slasher dan saat keluar mencari biang keladinya, Nana pun bagong melihat kafenya udah terbombardir oleh elemen katon. Sehingga pada malam itu juga Nana langsung rungkat total akibat uang warisannya semua tertanam pada kafenya yang udah ambles terbakar oleh api. Habis tuh kafe, apinya gede banget. Gimana nggak rugi? NPC di wilayah Nganjuk isinya beginian. Bukannya telepon bombe malah live streaming menggunakan mata. Tak berselang lama bukannya bombo yang datang melainkan what the hell malah ladusing.
yang tujuannya bukan memadamkan api melainkan mencari tahu penyebab kebakarannya. Ya elah, kalau penyebabnya tinggal minta rekaman dari kameramen aja Pak, udah Pak, nggak usah kerja. Setelah hangusnya kafe, kini Nana harus kembali ke rumah dan dengan sombongnya berkata seperti ini. Aku lagi mau nyiapin bisnis baru. Meskipun emaknya udah tahu ujung-ujungnya Nana pulang hanyalah minta uang pakai modal bikin kafe. Mbak Nana butuh modal ya buat bikin kafe. Karena dengan tololnya baru aja kemarin ngambil uang warisan emaknya, kini Nana meminta uang tabungan emaknya yang selama ini masih nyimpen Bitcoin hasil dari hadiah di game school sebagai modal untuk pembuatan kafe baru. Kalian para generasi alpha pada nggak tahu kan kalau Bitcoin dulu dikasih secara cuma-cuma? Lo nggak bisa bantuin saudara, nggak usah banyak ngomong deh lo. Rumah ini dijual. Usaha yang belum tentu sukses mending uangnya pakai nyalek yang udah pasti bakal sukses karena kan merasa maknya kagak nerima ide menarik dari anaknya ketika tengah malam Nana pun diam-diam mencari sertifikat rumah. Tapi malah diberikan surprise oleh adiknya yang udah tahu tujuan hidup kakaknya. Dan karena terjadinya open war di dalam kamar, emaknya pun langsung terbangun mencoba melerai yang ujung-ujungnya malah nyungsep. Ya udah Mbak, diam. Tapi karena ini film jeruk peras, pertahanan tubuh manusia di film ini sangat tinggi. Berbeda dengan film azab, tentunya emaknya bukannya menyusul sang ayah untuk next ditanam, melainkan hanya di keningnya yang mengalami lecet pemakaian. Nah, keesokan harinya Nana pun mendatangi sebuah masjid yang ternyata semasa bapaknya hidup beliau pernah membangun masjid dan tujuannya Nana kesini ya kalian tahu kan? Ada keperluan apa mencari saya? Saya ingin mengambil tanah wakaf. Itu dia, dimana tujuannya untuk menjual tanah wakaf bapaknya sekalian dengan masjidnya agar dirinya bisa membuka usaha kafe. Tololnya sampai ke akar-akar anjing. Namun mendengar itu pengurus masjid tentunya kagak setuju, sehingga keluar lagi solusi alternatif dari cangkem Nana. Bapak bisa beli dengan harga tanah saat ini. Uangnya dari mana, Sat? Keesokan harinya, saat para warga ingin GB pahala, mereka pun bagong melihat masjid mereka ada plang dijualnya. Ini yang mau beli pun ketar-ketir anjing. Bahkan saat para warga dari Universe Ikan Terbang ingin membawa keranda ke dalam masjid, mereka pun langsung diusir oleh preman yang tentunya ketuanya adalah Babang Pentolan Cilok ini yang dibayar tinggi oleh Nana untuk membaku hantam setiap warga yang berani masuk ke dalam masjid. Lu semua pergi. Udah pergi. Kala itu Nana pun ikutan join yang kedatangannya langsung disumpahi oleh para warga. Lah, apa-apa dikit main sumpah anjing. Yang seketika langsung diulti oleh Nana. Dasar orang miskin. Sejak kapan mendoakan sesuatu yang jelek ke orang bakalan di-ACC oleh Tuhan? Alhasil merasa tersindir, inilah yang keluar dari cangkem para warga. Dasar perempuan gak punya hati. Udah hajar aja dia. Sampai kerusuhan ini harus dihentikan oleh pengurus masjid. Beginilah guys, kalau kalah debat pasti ujung-ujungnya baku hantam. Karena masjidnya terkena penjualan di OLX, kini para warga pun menuntut ke rumah orang tua Nana dengan berbagai macam bacotannya meskipun emak dan Rama kagak tahu menahu soal masjid. Anak ibu si Ratna bikin ulah lagi kamu ini. Bahkan beberapa dari mereka mendoakan Nana yang buruk akibat udah berani menjual masjid. Mendoakan orang buruk nggak bikin lu kelihatan lebih suci daripada orang buruk, Mbak Anjas. Malam harinya Rama langsung nyamperin kakaknya yang lagi menunggu seorang sugar daddy, itu pun kalau dapet. Sopan dong lo. Ngapain sopan sama mbak yang suka bikin masalah di keluarga? Kelas king. Namun walaupun udah diberikan segala macam kata-kata, karena akibat keserakan Nana membuat emaknya diberikan spam bacotan oleh para NPC tidak berkelas, membuat Nana tidak akan sadar melainkan malah mengatai adiknya sebagai adik durhaka. Lah, sejak kapan ada adik durhaka? Ya udah yang udah mati-mati lah. Urusan mereka. Dan setelah ulti itu keluar, kini Nana mengusir adiknya dari sana dengan menggunakan jasa security yang ada di dalam kafe. Muka kamu sudah saya tandain ya? Anjas, muka kamu sudah saya tandai. Spill bang, gimana tandanya bang? Keesokan harinya kini Nana melakukan penyegelan masjid agar para warga kagak bisa GB pahala dengan harapan Nana memiliki teman sadi neraka akibat para warga jarang beribadah. Itu kenapa pintu masjid dirantai? Bapak nanya. Bahkan saat para member FF yang datang ke sana setelah tobat menghina player PUBG Mobile dengan kata-kata kita datang untuk berperang bukan untuk bertamu, makanya FF kagak ada pintu, si Nana tetap melarang mereka GB pahala yang ujung-ujungnya didemo oleh pasukan bocil kematian. Buset dah, lagian masjid udah kayak
Langka amat di Juruk Pras anjing. Sejak kapan masjid langka? Nah, di malam harinya mereka semua pun terpaksa datang ke rumah emak Nana karena anaknya udah tak bisa diajak bernegosiasi, di mana kedatangan mereka untuk membeli masjid agar tak dijual ke orang lain cuman aduh. Uang tabungan saya keluarin demi membela masjid. Gak gini juga Bambang, mana cukup segini anjing. Ini lagi aduh. HP anjing, HP 3 jutaan dibandingin harga masjid. Dengan seluruh harta tahta tanpa seprenata, kini pengurus masjid pun datang menemui Nana dan sungguh bagongnya gua ketika melihat nominalnya. Kok bisa setebal ini amplop coklatnya, perasaan kemarin gak sampai tembus 100 juta. Alhasil kini masjid yang dijual akhirnya dibebaskan oleh Nana setelah melihat jumlah cuannya yang cukup tebal. Tahu-taunya uang monopoli. Pulang ya, pergi. Ayo Pak. Tak berselang lama muncullah angin boboiboy topan yang artinya kehadiran malaikat tak bersayap. Lah, kok malah cosplay Kung Lao? Karena ternyata beliau pura-pura menjadi gembel untuk mengetes kesedekah Nana meskipun berujung terkena makian oleh Nana akibat penyamarannya yang terbongkar. Tiba-tiba jadi pengemis, oke juga. Bahkan ujian dari malaikat pun bisa dilihat oleh mata biakugan Nana. Dengan keuangan Nana yang melimpah saat ini, kini ia pun bukan membuka kafe, melainkan join menjadi baruda PT terbaik se-Nusantara saat melihat story temannya pergi ke pasar Senen menggunakan McLaren. Gue harus transfer berapa nih buat awalan? Semakin banyak, semakin bagus. Dananya bermodalkan kata-kata pasaran seperti itu, Nana pun menyerahkan seluruh uangnya ke temannya karena yakin setelah ini akan menjadi kaya raya. Pencet apaan coba? Nah, beberapa hari kemudian saat Nana datang ke kantor temannya, ternyata kantornya adalah fiktif. Hanya tipu daya muslihat iblis semata, bahkan saat menghubungi temannya, seluruh kontaknya langsung diblokir. Ini gue ke kantornya Tina kok kosong ya, terus disewakan lagi tulisannya nih. Emang ya kalau uang haram cepet banget habisnya. Karena kesal, Nana pun langsung gas OTW rumah temannya untuk baku hantam. Tapi bukannya membaku hantam temannya, si Nana lebih dulu dibaku hantam oleh Pansas P Intel. Yang membuatnya auto cosplay jadi Kakashi dengan matanya yang copot bagian kiri. Gue gak mau buta. Kamu masih bisa bertaubat. Ya elah bang, orang baru kena dark system malah diceramahin, udah biarin aja mati. Beberapa hari kemudian, kini akhirnya Nana harus kembali tinggal dengan orang tuanya padahal tadinya ingin ngekos di Bekasi. Namun meskipun udah CCD, tak membuat congor Nana berhenti ngebacot atau kena mental, melainkan makin membegundalkan dengan mengira keluarganya bahagia melihat fisik Nana keluaran terbaru. Supaya Mbak diberi ampunan sama Allah. Dia yang bikin gue susah. Nah, makin BGGST bukan? Nyebut Tuhan dengan kata dia, wadaw. Kurang meningkat drastis apalagi itu dosa. Nah, di pagi harinya, setelah adiknya diberikan ramuan tidur seperti jam buka warung Madura, kini Nana pun berhasil menilap sertifikat rumahnya untuk dijual. Buset dah. Sehingga di siang harinya datanglah agen properti yang udah membeli rumah dari Nana. Semudah itu ya cuy jualannya. Pagi jual, siangnya udah laku. Buset dah, beli rumah kayak beli takjil. Di sisi lain akhirnya Nana udah bisa pulang dari shopping-shopping dan tinggal di sebuah apartemen tempat para sugar glider simpanan para pejabat Wakanda disimpan. Bahkan kerja Nana sekarang membuat kita semua bagong. Anjas, Candy Crush mainan emak-emak waktu rapat cuy. Dimana baru aja menang sekali, sungguh tololnya Nana. Ia pun langsung melakukan all in yang seketika juga ia langsung rungkat parah. Ingat guys, kata para bandar, sekali 2 kali kemenangan, 3 kali dan seterusnya adalah kekalahan. Anjas. Dengan kekalahannya ini, kini Nana langsung diusir dari apartemen lokalannya. Ambil barang-barang kamu. Kenapa hidup aku jadi kayak gini? Lah, pakai nanya, makanya jangan judi blok. Dimana dengan kegembelannya, kini Nana mencoba mencari sedekah ke para warga meskipun harus dihujat dan diusir. Bahkan saat ingin berbuat kebaikan pun, si Nana dianggap ingin mencelakai seorang bocil ngep-ngep yang ingin OTW turnamen. Adek, tadi tabrak batu. Lu sengaja kan ngedorong anak gue supaya jatuh. Beginilah guys, bentuk dari sanksi sosial. Kini si Nana belum juga dapat tempat tinggal apalagi makanan, sampai ia memutuskan untuk tidur berharap dalam mimpinya sedang melakukan mukbang ala Tan Boskuy, dan di pagi harinya merasa perutnya masih kelaparan. Nah ini nih. Wah, kurang ajar lu ya.
Momen di mana ketika Willy Sablim masak rendang 200 kg. Setelah mukbang gratisan, kini cacing-cacing di perutnya seketika terkejut mendapatkan makanan secara brutal masuk ke dalam lambungnya yang membuat Nana pun harus rebahan santuy dan berujung mimpi indah. Aku di neraka. Ini keluarin aku dari sini. Intinya kalau lu mau lihat bentukan neraka di hari ini, tonton film Juruk Peras cuy. Siapa kamu? Anjas, mata pegawai nerakanya menyala cuy. Ketika terbangun, kini Nana pun kena mental padahal baru aja terkena satu cambukan oleh pegawai neraka. Sampai ia pun mengenang berapa banyak dosa-dosanya di masa lalu. Karena setelah mengenang dosa-dosanya, kini malaikat tanpa sayap membawakan air yang disendok dari mata air di surga. Anjas, di surga masih make botol bang. Gua kira udah gak mencemari lingkungan, ternyata sama aja. Setelah berjanji akan bertobat, kini Nana pun datang ke masjid yang dulu pernah dijual di OLX, yang dimana kedatangannya langsung disambut oleh pengurus masjid karena Nana berniat untuk bertobat. Sehingga babang ini langsung mengajaknya masuk ke dalam dan mengundang keluarga Nana untuk melihat bentukan Nana edisi terbatas dengan wajah lala homeless di California, karena film ini akhirnya ditutup bukan dengan wastetnya Nana, melainkan Nana yang berubah 100% kembali ke jalan kebenaran dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Tolong dibimbing. Mbak, please, bangun. Gua kira endingnya masih hidup, anjing, ternyata sama aja kayak film azab. Oke, pesan immortality-nya di sini, meskipun kita udah tobat, kita tetap akan mati juga. Jadi, apa gunanya tobat?